Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ada 3 perkara kesimpulannya. Yang pertama, fadlullah 'alal 'abdi bi khalqi ta'at bihi wa nisbatiha ilaih. Pertama, kesimpulannya bahwa anugerah Allah atas hamba pada menciptakan taat pada diri hamba dan menisbahkan taat kepada hamba. Itu kita meyakini, mengakui bahwa itu adalah anugerah Allah. Kalau kita ini dikatakan oleh Allah, hambaku si fulan itu orang yang taat, nah itu anugerah Allah. Hambaku si fulan itu orang yang takwa, itu anugerah Allah. Yang kedua, muqtadal hakikah wal adab zahirun bil hasanah faya'tariful abdu annaha minallah. Tuntutan hakikat, tuntutan adab itu nampak pada kebaikan, maka dia mengakui si hamba bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berbuat taat, maka di sini hakikat dan adab jadi satu, dimunculkan. Kalau kita berbuat taat, hakikat dan adab satu, menisbahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untungnya ikam kawa sembahyang ini. Nah itu kita jawab, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sesuai adab demikian, hakikatnya pun demikian pula. Untungnya orang yang naik haji, untungnya orang yang bersedekah, lalu jarinya menjawab itu anugerah Allah. Nah, jawaban orang itu tepat sesuai dengan hakikat dan adabnya. Nah, jadi apabila kita melakukan taat, melakukan ibadah, maka yang kita munculkan adalah hakikat dan adab. Hakikat dan adab adalah bahwa semua taat yang kita lakukan, semua ibadah yang kita perbuat itu fadlillah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, yang ketiga, muqtadal hakikah khafiyyun bis sayyi'ah fala yultafatu ilaih wa muqtadal adab zahirun biha fayaqulul abdu annaha min nafsi. Tuntutan adab, tuntutan hakikat itu tersembunyi pada kejahatan, maka tidak dipandang. Sedangkan tuntutan adab itu nampak, maka itulah yang ditunjukkan. Apabila seorang berbuat dosa, tuntutan hakikat itu jangan dipandang. Tuntutan adab yang kita tunjukkan. Apa adabnya? Bahwa maksiat yang kita lakukan itu adalah merupakan kejahilanku, kebodohanku, dan kezalimanku. Jangan sekali-kali mengatakan bahwa itu adalah takdir Allah, itu adalah keputusan Allah, jangan. Karena itu jangan dimunculkan dalam hal yang demikian. Nah, pengertian jangan dimunculkan itu bukan ditiadakan. Ada tetap hakikat, tapi jangan dimunculkan. Yang kita munculkan adalah bahwa itu kebodohan diri kita, kezaliman diri kita, dan kesalahan diri kita bila kita berbuat suatu dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikian hal-hal yang bersangkutan dengan nikmat, yang bersangkutan dengan bencana. Nah, sama hal demikian. Dalam Al-Quran disebutkan ma asabaka min hasanatin, ujar ahli tafsir min ni'matin, sesuatu yang mengenai engkau daripada kebaikan, nikmat, itu faminallah. Kita berdagang hari ini banyak untung, nah itu tampakkan adab dan hakikat bahwa itu dari Allah. Itu dari Allah.
Kita hari ini dapat keberhasilan, hari ini dapat keberuntungan, hari ini dapat hal-hal yang menyenangkan, maka kita munculkan bahwa itu semua adalah anugerah Allah kepada kita. Wa ma asabaka min hasanah fa min Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sesuatu yang menimpa engkau daripada kejahatan, bencana dan sebagainya, pamin nafsik, maka dari diri engkau. Nah, kalau berdagang hari ini rugi, ini kesalahanku. Berdagang hari ini kada untung, ini adalah kejahilan daripadaku. Bahwa ini adalah mungkin kesalahan daripadaku. Nah, jangan sekali-kali kita berdagang hari ini rugi, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu jangan dimunculkan. Jangan dimunculkan, bukan ditiadakan, tapi jangan dinampakkan. Yang kita nampakkan adalah setiap yang tidak baik itu bahwa dari diri kita. Setiap yang baik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian adabnya. Dalam perang Badar kita menang. Padahal jumlah kita cuma 313 orang, musuh ribuan, menang perang Badar. Nah, itu min fadlillah, itu anugerah Allah. Anugerah Allah. Ini sesuai dengan adab dan hakikat. Kita bisa menang, itu adalah anugerah Allah. Hakikatnya memang demikian dan adabnya memang demikian. Pada waktu perang Uhud kita ribuan orang, nah kita kalah. Nah, jangan sekali-kali mengatakan bahwa demikianlah takdir Allah, jangan. Nah, kenapa kita kalah pada perang Uhud? Itu karena kesalahan sebagian sahabat yang tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Uhud itu kalah, ya kada kawai karena takdir Tuhan. Nah, ini orang berhakikat tapi kada beradab. Hakikat tapi tidak beradab. Dalam hal-hal tertentu itu ada hakikat dan adab yang dimunculkan bersamaan dalam hal kebaikan, dalam hal nikmat, dalam hal ketaatan. Tapi dalam waktu tertentu ada yang hakikat itu disembunyikan, yang dimunculkan hanya adalah adab dalam hal-hal kejahatan, perbuatan maksiat, bala bencana. Jangan mengatakan bahwa bala bencana takdir Allah, jangan mengatakan itu. Karena bertentangan dengan adab. Bala bencana terjadi akibat daripada kesalahan manusia dalam mengelola alam ini. Kenapa banjir terjadi? Karena manusia sembarangan membuang sampah, karena manusia menebang pohon, karena ini, karena itu. Nah, itulah adab. Jangan sampai mengatakan bahwa bala bencana terjadi itulah takdir Allah. Nah, ini tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila terjadi kemakmuran, terjadi baiknya ekonomi, bagusnya keadaan, suburnya alam, nah itu hanya bahwa itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Nah, demikian para muhibbin rahimakumullah tentang pemakaian hakikat dan adab itu. Nah, disinilah kita timbul amar ma'ruf nahi munkar. Di waktu kita melihat ma'ruf, nah, kita melihat kebaikan, yang kita tunjukkan di situ adalah hakikat dan adab kedua-duanya. Melihat orang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ untung itu orang dapat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat ada sesuatu kemunkaran yang dilakukan, jangan memandang bahwa itu adalah takdir Allah. Jangan memandang bahwa itu adalah sudah keputusan Allah. Tapi pandanglah di situ adalah itu kejahilan dia, itu kebodohan dia, itu adalah kezaliman dia. Nah, supaya ada nahi munkar di situ. Nah, kalau di situ memandang takdir Allah juga, apa gunanya nahi munkar? Nah, jadi penggunaan adab dan hakikat itu kadang-kadang menyatu dalam hal kebaikan, kadang-kadang berpisah dalam hal kejahatan, dalam hal bala dan bencana dan seumpamanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kedudukan adab ini adalah sangat penting untuk tiap-tiap orang agar dia bisa menyandarkan kepada Allah sesuatu yang baik.
dan menyandarkan kepada dirinya sesuatu yang tidak baik, walaupun seluruhnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah memunculkannya aja, bukan masalah ada meniadakannya, bukan, masalah memunculkannya. Contohnya, dalam diri kita itu ada takut dan harap kepada Allah. Dalam diri kita mesti ada takut dan harap kepada Allah. Cuma kapan harap itu yang kita menangkan? Kapan takut itu yang kita menangkan? Nah, di waktu kita berbuat taat kepada Allah, di situ hendaknya harap yang kita munculkan supaya taat kita ini bagus, taat kita ini rajin, harap yang dimunculkan. Nah, dalam hal kita menghadapi kemaksiatan, dalam hal menghadapi yang haram, di situ takut yang dimunculkan, harap kita tenggelamkan, kita sembunyikan. Nah, kedua-duanya itu perlu ada dalam diri kita. Kalau kita hendak berbuat taat misalnya, berbuat taat, aku takutan, aku ini banyak makan yang haram, bisa taat ini kada diterima Tuhan. Nah, kada jadi taat ini orang, karena memunculkan yang salah, munculkan masalah. Padahal begitu kita hendak taat, mestinya kita lihat Allah itu maha menerima, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengampun. Kalau kita bisa taat dengan nyaman. Nah, begitu kita menghadapi maksiat, yang kita munculkan apa? Takut. Jangan dimunculkan harap. Berbuat maksiat, wah Tuhan pengampun, kayaknya diampuninya aja, habis semua maksiat kita tahu. Karena salah dalam hal memunculkan antara dua itu. Nah, demikian hakikat dan adab. Satu saat kita munculkan kedua-duanya, satu saat kita munculkan adab. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.